Selamat pagi, sahabat petani Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi sahabat, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memperbanyak atau pembibitan tanaman komoditi. Ini contohnya vanili. Ya. Ini saya sudah sempat ya buat videonya untuk penanaman vanili di dalam pot dengan tajaran. Bagaimana caranya? Silakan nanti sahabat tonton videonya. Sudah saya upload. Ya, mungkin ada yang berkomentar atau di pikiran sahabat petani, harga vanili sekarang sedang jatuh. Jadi tidak ada gunanya nanam vanili atau rugi nanti. Memperbanyak vanili seperti itu ya pembibitan. Jadi kalau sahabat sudah cukup lama di dunia vanili, entah petani atau pedagang ya, sama seperti saya, itu sudah siklus sahabat. Jadi kalau nanti harga vanili naik, petani akan berbondong-bondong ya, menanam vanili. Semua nanti kalau punya cengkeh, punya apa, pasti nanti ditanam vanili. Tapi nanti kalau semua petani sudah nanam vanili, nanti jumlah vanili banyak, mulai pemrosesannya sembarang dan sebagainya, nanti harga vanili jatuh. Semua ditebang seperti itu. Nanti setelah semua ditebang, vanilinya langka, ya harga vanili naik lagi seperti itu sahabat. Boleh nanti untuk sahabat yang mungkin sudah di atas 5 tahun atau 10 tahun di dunia vanili pasti mengerti maksud saya. Itu siklusnya ada. Jadi saran saya, sahabat yang benar-benar petani atau pedagang, tetaplah ya, walaupun mungkin persentasenya dikurangi, tapi jangan sampai lah. Saya kadang kasihan ya melihat dipotong-potong, dibakar gitu ya. Tetaplah, misalnya punya 1 hektar, barang-barang 10 harus seperti itu, tetap dipakai untuk ditanam vanili. Nanti kalau harganya jauh naik gitu ya, tambah tinggi, nanti sahabat bisa dapat manfaatnya di sana. Dan vanili ini pengalaman saya yang penting penyimpanannya sahabat. Kalau sahabat sudah bisa proses dengan baik, nanti di vakum seperti itu bisa disimpan, tunggu saja harganya nanti pasti naik. Sudah seperti itu, seperti biasa ya. Kalau ini mirip seperti dibilang emas hijau, harga emas pun begitu sahabat. Harga emas tidak naik terus ya. Harga emas juga naik turun. Ya, saya sudah sempat jual vanili ini kisaran tertinggi 6 juta. Ya, saya jual ke Jerman dan ke Yunani. Ya, sekarang harganya saya dengar yang mentah itu 70.000. Kasihan juga petani ya. Cuma saran saya itu tetap cintai pekerjaan Anda. Walaupun tidak full lah, nanti juga waktu harga vanili naik, jangan nanti semua ditanamin vanili, tetap yang nanam coklat, tetap kopi, tetap. Malah saran saya kalau harga jatuh seperti ini, sekaranglah saatnya nanam vanili, ya. Jangan nanti pas harganya naik, semua booming, greenhouse di mana-mana, ya udah mulai banyak keluar pakar vanili baru, itu kalau saat itu sahabat menanam, itu tunggu aja tanggalnya pasti harganya akan turun ya. Setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana cara pembibitannya. Semoga kalau memang tidak saat ini, mungkin lagi 1 tahun 2 tahun lagi sahabat ketemu channel sahabat petani, saat harganya bagus, Anda bisa manfaatkan ya ilmu yang saya akan jelaskan nanti ya. Ini sudah tinggi semua ya dari video yang saya upload lebih kurang 1-2 bulan yang lalu. Ini sudah perkembangannya luar biasa ya. Nanti kita langsung proses pembibitannya. Untuk sahabat yang belum subscribe, pastikan subscribe channel sahabat petani untuk mendapatkan informasi selanjutnya ya tentang dunia pertanian, komoditi, tanaman hias dan sebagainya.
Baik, ini bibit vanili yang sudah saya potong-potong, lebih kurang 3 sampai 4 ruas. Ya, nanti saya akan tanam satu polybag isi 2, sahabat. Jadi polybagnya ukuran 20 kali 20. Media yang saya pakai ini sekam mentah dan tanah subur, ini dicampur. Ya. Kita mulai tanam. Ya, tanam satu polybag isi 2. Nah, sambil ditanam, saya akan jelaskan, sahabat, untuk yang masih baru di vanili, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, batang vanili, daunnya ini kalau kena getahnya itu gatal, sahabat. Ya, perih-perih gatal gitu. Makanya kalau yang tidak tahan, mohon hati-hati untuk getah vanili ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menanam, sahabat harus tahu mana yang di atas, mana yang di bawah. Ini bisa dilihat dari daunnya. Daunnya ini di sini ya, sahabat ya. Nah, bisa lihat. Kalau dia seperti ini berarti di atas. Nah, ini bisa dilihat kayak gini. Ya, bisa dilihat. Nah, kadang daunnya juga melintir, itu diperhatikan. Jadi pastikan yang di bawah yang ditanam, jangan dibalik seperti ini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk pembibitan vanili ini sebaiknya dipotong potong kecil-kecil seperti ini 1 sampai 2 hari sebelumnya baru ditanam. Jadi setelah dipotong itu dibiarkan dulu sehari 2 hari sehingga ininya kering, sahabat. Kalau bisa ditambahin fungisida boleh. Ya, ini kering dia untuk batangnya ini sudah kering baru ditanam. Jangan setelah dipotong langsung ditanam. Itu risiko busuknya jauh lebih banyak. Ya, jadi ini bibit ini sudah saya potong 2 hari yang lalu, saya biarkan agak keriput juga tidak apa-apa. Nanti ditanam nanti akan hidup lagi. Ya, yang ketiga itu. Yang keempat, sahabat bisa perhatikan untuk vanili, jadi setiap ruas ini, ya perhatikan ya, ini ada, saya taruh di bawah aja ya. Setiap ruas ini ada 1, 2, 3, 4 ruas ini. Dia akan mengeluarkan daun, akar, bunga atau buah. Ya, makanya dulu waktu kami awal-awal memulai vanili, bibit sangat sulit. Itu untuk satu ruas ini kita potong, sahabat. Jadi nanti di sini akan tumbuh akar, ya, akar. Dan nanti juga akan tumbuh tunas dari ketiak daunnya ini. Bunga juga akan keluar dari sini, sahabat. Ya, bunga cabang dari sini keluar. Ya, itu untuk satu ruas. Bisa dipotong-potong seperti ini. Jadi kalau ini misalnya kita krisis bibit, bisa dipotong per ruas seperti ini, bisa. Ya. Yang terakhir, ya, yang hal penting yang perlu diperhatikan, akar vanili ini ada 2, sahabat. Jadi akar yang untuk memanjat dan nanti akan ada akar yang turun. Jadi bolehlah, sahabat, kalau yang sudah punya vanili akan ada akar yang panjang sekali yang turun. Itu kalau menyentuh tanah itu akan membantu tanaman vanili ini untuk mendapatkan nutrisi. Ya, makanya jangan heran kalau sahabat vanili melihat tanaman vanili yang batangnya sudah putus atau sudah busuk di bawah, tapi dia masih hidup. Berarti ada akar ya dari atas yang menjuntai. Coba saya kayaknya ada ya tadi yang panjang sekali akarnya. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini, sahabat. Nah, seperti ini ya, saya kasih contoh ini. Ini contohnya. Ya, ini akar yang menjuntai ke bawah. Nah, kalau sampai di bawah, nanti dia kena tanah, dia akan tumbuh jadi akar serabut dan pecah. Ini akan membantu tanaman vanili untuk mendapatkan nutrisi. Ya, prinsipnya seperti itu. Ini akarnya ya. Nanti ada akar yang untuk menempel dan ada akar yang ke bawah. Ya, bisa dilihat ya. Panjang sekali ini. Ini bisa panjang bermeter-meter ini. Ya, ke bawah. Itu hal-hal dasar yang sahabat petani perlu ketahui tentang vanili.
Ya, kedepannya saya akan update lagi beberapa metode penanaman vanili, memakai greenhouse ataupun ditanam langsung di lahan atau di tegalan menggunakan tajaran tanaman hidup. Ya, pastikan sahabat subscribe channel Sahabat Petani untuk mendapatkan info-info selanjutnya ya tentang dunia pertanian. Ini saya tanam beberapa polybag ya untuk contoh aja, karena kemarin ada yang putus. Daripada dibuang, saya tanam lagi. Jadi kalau punya lahan kosong nanti bisa ditanamin vanili ya. Jangan lihat harganya sekarang. Harganya sekarang memang jatuh. Cuma menurut saya ini ya, saat harga jatuh inilah kita harus menanam. Jangan dibalik. Sama seperti cabai, saat harga cabai naik, berlomba-lomba petani nanam cabai. Cuma setelah panen, harganya jatuh. Biasa seperti itu. Coba dibalik. Saat harganya turun kita tanam. Kita berharap nanti mulai panennya harganya juga bagus ya. Dan ini kembali ke kecintaan sahabat dengan tanaman. Kalau saya pribadi, kalau memang senang sama tanaman, masalah harga itu nomor 2 ya. Yang penting kita ikutlah menghijaukan bumi ini. Ini satu polybag saya isi 2. Nanti kalau di lahan boleh langsung dibuat seperti ini atau dipisah. Biasanya sih kalau di lahan itu kita tanamin 2 sampai 3 ya, satu tajaran itu 2 sampai 3 bibit vanili. Ini ujung ya, kalau ini ujungnya. Ini biasanya dia akan langsung tumbuh. Kalau ujungnya yang ditanam mirip mirip dengan tanaman hias, philodendron seperti itu. Florida Beauty, mirip sahabat. Ya, yang merambat-merambat seperti itu. Saya perhatikan mirip ini tanaman vanili ini. Ya, tinggal satu polybag. Setelah ini jangan lupa disiram ya. Dan sahabat petani tempatkan di tempat yang teduh. Karena memang vanili ini tumbuhnya atau senangnya adalah hidup di bawah naungan. Nah, kalau di dataran rendah dekat pantai bisa memakai bantuan paranet. Ya, atau pohon tajaran. Jangan ditanam tanpa pohon tajaran atau tanpa naungan, pasti nanti akan mati sahabat. Memang hukumnya begitu. Dia termasuk tanaman teduh. Ya, mungkin biar videonya tidak kepanjangan, demikian dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat pagi.